Halo teman-teman, transportasi balik lagi di ID Pax. Seperti janji kita yang sebelumnya, masih saya sama Om Didin. Kita lagi mau diskusikan isu yang lagi hangat nih. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Ira Puspadewi ya. Oh iya, Ibu Ira ya. Jadi beliau adalah mantan direktur PT ASDP. PT ASDP, angkutan sungai dan Angkutan sungai dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. danau dan penyeberangan. Salah satu BUMN Indonesia yang beritanya sedang ramai, dan beliau itu indikasinya di kriminalisasi ya. Jadi kita coba diskusikan tentang itu nih teman-teman ya, seputar transportasi. Jadi awalnya gimana Din ceritanya Din? Jadi awalnya itu PT ASDP ini pada tahun 2017 2017 itu udah lama ya, sebelum COVID ya? belum COVID itu kan berganti direksi. Oke. Iya, berganti direksi dan terpilih Bu Ira itu ya. Berarti periode Pak Jokowi ya? Ya, zaman Pak Jokowi itu. Nah, kemudian PT ASDP ini mendapat penugasan dari pemerintah, PSO ya. Jadi PSO ini termasuk yang program tol lautnya Pak Jokowi itu. Oh iya. Jadi kalau ASDP kan selama ini kan hanya orang, ya, penumpang ya, angkutan penumpang. Nah kemudian berubah menjadi bertambah karena penugasan tadi PSO-nya tadi ada tol laut. Oh, tol laut tuh berarti nggak cuma penumpang ya? Nggak cuma penumpang. Dan tugas dari tol laut adalah menyeimbangkan load atau muatan dari daerah yang tertinggal dengan daerah yang keluar. Iya, pokoknya yang 3T itu, itu diseimbangkan. Jadi agar juga ada arus dari misalkan dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur itu mayoritas itu penuh pada saat dari Barat ke Timur. Oh iya. Ya, tapi dari Timur ke Barat itu kosong. Subsidi silang. Bukan masalah subsidi silangnya. Jadi jadi tidak hanya orang yang diangkut tapi juga komoditi supaya yang potensi yang di Indonesia Timur itu juga bisa didistribusikan ke barat, gitu ya. Jadi kalau ada komoditas di mana misalnya di Indonesia Timur berupa hasil bumi misalkan gitu atau bisa kebawa atau ternak gitu ya, itu bisa dibawa. Berarti termasuk barang dan ternak ya? Ya, jadi menyeimbangkan neraca ekonomi gitu ya dalam rangka pemerataan itu kan. Jadi itu tujuannya. Jadi sejak itu kemudian ASDP kan ya berusaha gitu ya untuk memenuhi penugasan itu. Nah, tetapi ada keterbatasan. Keterbatasannya itu bukan karena nggak punya duit, tapi karena ada moratorium izin angkutan laut itu intinya. Jadi dari Kementerian Perhubungan itu tidak menerbitkan izin baru. Izin baru ini berarti trayek, jalur? Iya, trayek. Pokoknya kan itu kan melekat di kapalnya kan? Iya. Ya melekat di kapalnya, ya nggak pokoknya nggak bisa nambah kapal lah gitu. Nggak bisa nambah armada ya? Nah bisa nambah armada meskipun punya duit gitu. Jadi padahal ada penugasan tadi gitu. Perlu tambah kapal. Nah pada saat itu ASDP sudah punya 166 kapal. 166 banyak juga ya? Iya 166 kapal. Tapi ya kalau untuk ditambah penugasan baru tadi kurang dan niatan perusahaan untuk lebih ekspansi lagi itu nggak bisa ya.
Jadi meskipun kalau mereka punya duit mau bikin kapal baru, juga kapasitas produksi kapal itu ya setahun paling dapatnya 1. Oh iya. Ya gitu ya, jadi ya kurang agresif lah gitu Iya. ya. Dan kalaupun Lama nunggunya. berarti kan kalau butuh kapal Duitnya udah keluar tapi 10 aja nunggunya kan. setahun. 10 aja kan nunggu 10 tahun gitu ya. Iya. Dan Padahal duitnya udah keluar ya. duitnya udah keluar. Heeh. Dan itu pun problemnya adalah kalaupun ada kapal baru nggak bisa dapat lisensi Karena tadi itu karena moratorium tadi. ya. Sehingga akhirnya pada tahun 2019 itu mereka bertemu dengan operator LDF, long distance ferry. Ferry. Ya, Angkutan ferry jarak jauh. jarak jauh ya. Kalau ASDP kan yang pendek-pendek gitu. Iya. Ya, ini yang long distance gitu. Yang biasa diinin sama Pelni ya, yang bisa dilayarin sama Pelni. Iya. Nah, ini karena bawa barang, bawa ternak. Ya, bawa tapi kan mobil. ini kan kalau ferry. ini kan melulu penumpang. Ya penumpang sama barang lah. Ya, penumpang sama barang. Nah, Tapi kalau nggak ferry dia. bukan ferry. Nah, kalau ini kan dia ferry, kapalnya itu kapal ferry. Iya, Roro ya. Ya, Roro jadi bisa muat mobil, bisa muat truk, bisa muat gitu-gitulah. Nggak hanya orang. Iya. Nah, itu akhirnya dikerjasamakan. Ya, jadi KSO. apa istilahnya KSU, Iya, kerjasama operasi. KSU itu kerjasama usaha kali ya. KSO kali. Biasanya kerjasama Ya, operasi. tadi kalau di referensinya tulisannya KSU. Oh. Oke, jadi intinya si LDF ini si perusahaan ini namanya apa sih, Lintas Nusantara atau apalah, pokoknya perusahaan ini akhirnya bekerja sama dengan ASDP. ASDP punya penugasan tadi, berarti punya captive market. Sementara si ferry ini punya izinnya. Armadanya, termasuk armada. Armada dan izinnya. Jadi kan dalam konteks ini kan kita harus melihatnya sebagai sebuah infrastruktur ya. Iya. Jadi sebagai infrastruktur bahwa kapal itu nggak cuman kapal. Iya. Tapi ada trayeknya. Ada trayek, ada kru. Ada awaknya, ya kan? Dan awak itu kan ya aset, awak itu kan karena kan seperti narkoba, teknisi semua harus bersertifikat, ya kan? Nah, kru itu ya sama lah seperti pramugari gitu kan, semua certified ya. Jadi artinya ada ekosistem di situ, ya. Dari kapal-kapal itu. Jumlah kapalnya 53. 53, berarti jadi 200 tuh. Dari 219 dari 166 tambah 53. Nah, setelah berjalan langsung untung nih. Jadi kalau menurut perhitungan pembukuannya per kapal dari pendapatan pada saat KSO itu tadi pendapatannya 7 miliar, setelah berjalan 1 tahun gitu naik menjadi 12 miliar per kapal. Gitu. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan gitu ya. Akhirnya kemudian si pemilik PT JN ini tadi ya menawarkan agar perusahaannya dibeli aja oleh ASDP. Dibeli. Dan singkat cerita pada tahun 2022 betul dibeli. 53 kapal ini yang sebenarnya dibeli bukan kapal, yang dibeli semuanya. Itu perusahaannya. Iya, perusahaan. Ya, karena kan yang punya izin kan perusahaan. Ya, dan kemudian izin sebagai operator kan perusahaan. Berarti akuisisi ya? Akuisisi jadi anak usaha gitu. Ya. Ya, jadi tentu dengan krunya segala macam. Kru, manajemen semua. Manajemen semua gitu. Nah, itu dibeli dan ditawarkannya harganya 2 triliun sekian ya. 2,1 triliun kalau tidak salah. Kemudian ASDP menyewa asesor gitu ya, penilai profesional pihak ketiga untuk menilai. Dan keluar hasil penilaiannya ternyata enggak 2,1 triliun tapi cuma 1,3. 2,1 itu penawarannya ya?
penawarannya. Dari si yang punya itu, si Dari owner. yang punya. Ya wajar kan, dia mau beli, dia punya saya nih, harganya segini gitu. Tapi setelah di assessment Ternyata cuma 1,3. Dan akhirnya singkat cerita sepakat dengan harga itu, ya akhirnya dibeli 100% akuisisi. Udah selesai sampai situ kan. Terus kemudian ada yang lapor ke KPK, katanya ini merugikan keuangan negara. Kemudian KPK itu menggunakan metode penilaian besi bekas. Barang bekas. Ya kan itu barang bekas, tapi dinilai dengan metode penilaian besi bekas. Jadi yang dinilai cuma si Kapalnya saja. Ya, menurut mereka dari 53 itu nilainya. Dari 53 itu ada 22 yang tidak layak atau Tidak layak layar. Tidak layak layar dan harus docking atau memerlukan biaya perawatan yang sangat tinggi gitu. Oh gitu, iya. Sehingga dihitung-hitung pokoknya akhirnya nilainya itu seharusnya nggak 1,3 tapi cuman 500 ya. Terus 500 ditambah kerugian-kerugian yang lain itu untuk maintenance sampai segala macam itu. Jadi pokoknya hanya dinilai sisi ruginya saja. Menurut perhitungan mereka itu, jadi akhirnya totalnya ruginya 1,3 juga. Gitu. Jadi itu nggak untung. Kerugian negaranya. Ya, rugi. Akhirnya kalau sama-sama 1,3 berarti kan total loss tuh. Bener nggak? Kan berarti total loss tuh. Iya. Barang dibeli 1,3 ternyata ruginya 1,3. Berarti kan total loss. Iya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya, padahal kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya dari 53 kapal itu menurut penilaian yang dari ASDP tadi dan penilai dari pihak ketiga tadi, profesional perusahaan penilai dan ahli-ahli yang lain yang di sisinya ASDP gitu ya, menilai semua kapal itu layak operasi. Jadi ukurannya itu kan bukan ukuran kalau besi bekas ukurannya tahun. Ya. Umur. Nah, sementara kalau kelayakan itu ukurannya bukan umur. Iya, performa. Tapi performa Iya. gitu ya. Jadi apakah sistemnya berfungsi semua? Ya. Iya. Mesinnya masih bagus. Mesinnya masih bagus, ya gitulah pokoknya. Meskipun mobil umurnya udah 50 tahun, ya tapi kalau terawat dan tidak ada kerusakan ya layak, gitu kan. As simple as that. Dan nyatanya mereka mendapatkan sertifikat kelayakan dari otoritas, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Berarti iya dari otoritas pasti kan. Jadi kalaupun ada 22 yang dianggap nggak layak lah gitu, ya itu kan masih bisa diperbaiki dan seterusnya gitu ya, atau bisa dirawat, atau kalau katakanlah 22 itu nggak bisa bekerja pun, itu kan juga nggak total loss. Karena kan dari 22 berarti kan masih ada 31. Ya, 31. Yang beroperasi, dan 31 yang beroperasi itu profit, dan dalam 3 tahun sebenarnya kalau dihitung keseluruhan itu sudah balik modal. 1,3 T itu. Iya. Udah balik modal. Dalam 3 tahun singkat cerita itu dihitung-hitung IRR-nya, NPV-nya gitu ya sudah balik modal. Jadi seperti itu. Terus yang didakwakan berarti kerugian negara yang tadi itu 1,3 T. Ya karena dianggap itu tadi beli 1,3 tapi ternyata merugikan negara 1,3 berarti kan total loss. Oh gitu. Ya, pokoknya ada kerugian negara lah menurut mereka. Walaupun sebenarnya itu profit dan bahkan sekarang udah balik modal ya. Udah balik modal karena kalau total penerimaan dari sejak proyek itu ya, dari sejak kerjasama itu tahun 2019 sejak diambil alih lah ya. Ya, itu sudah menghasilkan 14,7 triliun. 14,7 triliun omset. Ya, total pendapatan keseluruhan lah, gross lah ya. Dari semua kapal atau akumulasi? Atau semua? Enggak, dari 219 tadi. 219 kapal berarti. Ya, 219 kapal itu dari kan jadi
jadi 219 kapal kan sejak 2019. Iya. Kalau itu diakumulasi pendapatannya itu udah 14 triliun. 15 triliun lah. 15 triliun. 15 triliun. Setiap tahun terus meningkat meskipun pandemi. Iya. Dan dari akuisisi penuh tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 itu udah balik modal. Oh, dihitung udah balik modal. Gitu. Dari kapal itu aja ya. Dari kapal itu aja. Artinya dari kapal yang diakuisisi itu kan? Iya, udah balik modal meskipun katakanlah ada 22 yang docking misalkan gitu. Iya. Itu. Jadi 22 yang Kan docking itu bukan berarti nggak berharga, tetap berharga kan? Iya. Iya, meskipun katakanlah itu nggak beroperasi kan tetap berharga. Kapalnya kan masih punya nilai. Iya. Ya kayak tadi. Dan trayeknya juga masih hidup. Betul. Jadi kalau itu misalnya dia diperbaiki overhaul misalkan gitu ya, karena umurnya udah tua overhaul. Overhaul itu kan berarti maintenance berat kan? Iya. Turun mesin dan seterusnya gitu kan? Iya. Itu kan memang harus docking cukup lama, bisa 1-2 tahun kan? Iya. Tahunan. Overhaul ya. Itu itu pun bukan berarti loss kan? Ya kan setelah overhaul ya value lagi gitu. Iya, value-nya naik kan? Bahkan mungkin value-nya naik. Iya. Iya dong. Pasti. Jadi artinya nggak bisa ya, nggak bisa di appraisal dengan nilai besi bekas. Oh iya. Nggak, alasan KPK nggak appraisal pakai besi bekas itu apa? Iya, karena dia targetnya untuk menemukan kerugian negara itu, kan maka dia harus menggunakan perhitungan yang menunjukkan kerugian kan. Ini sebenarnya masalah klasik kenapa itu disebut sebagai isunya adalah isu kriminalisasi, karena ya itu tadi. Karena kan kalau aksi korporasi itu kan cara berpikirnya adalah cara berpikir bisnis. Iya. Iya kan? Iya. Itu tadi ada kebutuhan, ada proyeksi, dan bahkan nanti mereka sudah memproyeksikan bahwa armada ini memang untuk mengekspansi. Iya. Yang semula SDP nggak punya long distance, sekarang jadi punya long distance gitu. Kan berarti bisa menumbuhkan, mengembangkan bisnisnya lagi kan. Dan itu profit lagi. Dan terbukti profit kan. Sehingga penilaiannya kan nggak bisa begitu penilaiannya. Nah sementara KPK itu si penegak hukumnya ini hanya mendalilkan dari perhitungan itu tadi, perhitungan nilai asetnya menurut perhitungan konvensional harga besi bekas. Padahal itu kan bukan besi bekas, itu kan kapal beroperasi. Iya. Nggak sama dengan besi bekas. Coba bayangin kalau pesawat terbang yang umurnya sudah 20 tahun terus dihitung sebagai besi bekas. Iya. Ya sama kayak truk deh. Nah, aturannya kan truk, misalnya truk pelabuhan yang buat nganter-nganter peti kemas itu kan. Ya mau gimana juga kalau batas waktunya kan 15 tahun tuh. Meskipun itu kapal baik-baik saja bisa terbang ke sana kemari, pesawat itu bisa terbang ke sana kemari, kalau dia dihitung sebagai barang bekas, ya jadi rugi. Oh iya. Kalau dihitung sebagai besi barang bekas. Iya. Bukan hanya barang bekas, tapi dihitung sebagai besi bekas. Kalau besi bekas itu kan bukan barang, bukan pesawat yang bekerja. Menghitungnya ke benda berarti? Iya. Ke objek? Iya. Iya. Gitu. Dan objek nilainya nih. Jadi bukan hanya nilai material aja. Nilai material, betul, material. Iya. Padahal kan ada value di situ. Oh iyalah, kan itu kapal itu kan bekerja, kapal itu. Iya, nyari duit kan? Iya, nyari duit. Bukan hanya itu kan dia beroperasi, bukan kalau pun dia docking tidak beroperasi, bukan berarti dia itu akhirnya itu sama dengan rongsok besi bekas kan enggak? Kan docking bisa macam-macam atau rusak berat lah katakanlah. Docking karena rusak berat kan bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Iya. Kan bisa di overhaul, bisa retrofit, bisa whatever lah, gitu ya. Di upgrade. Gitu. Coba bayangin kapal induk umur 40 tahun aja mau dibeli sama TNI. Oh iya. Hah? Ya kan, ini kapal baru umur berapa gitu ya. Sudah dinilai seperti itu. Jadi intinya perdebatannya ada di situ. Maka dianggap sebagai kriminalisasi itu karena begitu. Karena begitu. Ya, harusnya karena begitu. Nah, dalil kerugian negaranya itu apa? Dalil pidananya itu muncul dari hasil perhitungan itu tadi dan dari modusnya apa? Jadi modusnya bukan markup
karena kan nggak markup. Kan penawarannya 2 triliun dibeli 1,3. Berarti kan nggak markup nih. Iya, iya. Ya kan? Bukan markup. Juga bukan suap. Karena nggak ada itu. Bukti. Nggak ada bukti suap. Bukti suap. Jadi akhirnya apa? Penyalahgunaan wewenang. Karena pada saat proses dari KSO tadi sampai akuisisi menjadi akuisisi, itu direksi mengeluarkan perubahan aturan. Dan perubahan aturan ini disetujui oleh komisaris. Gitu. Komisaris ASDP-nya. Iya, komisaris kan wakil. Berarti harus sudah wakil negara dong? Ya wakil pemegang saham kan, iya. Menyetujui perubahan itu, perubahan aturan itu oleh direksi. Gitu. Berarti kan? secara governance di internal perusahaan itu nggak ada permasalahan, nggak ada penyalahgunaan wewenang. Iya. Karena memang perubahan aturan itu dilakukan agar supaya bisa melakukan akuisisi. Ya biasa aja perubahan peraturan. SOP-nya udah benar ya? Iya. Jadi kalau memang mau diubah menjadi akuisisi, ya aturannya katakanlah nggak ada atau nggak membolehkan, ya diubah dulu supaya jadi boleh, ya kan? Tapi kan butuh persetujuan. Nah, persetujuan. Nah kalau komisarisnya memberi persetujuan, ya wes sah-sah kan gitu. Iya. Dan akhirnya ya disetujui dan akhirnya ya terjadi gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi suap nggak ada, aliran uang yang menguntungkan diri sendiri itu nggak ada. Terus kemudian mens rea dalam hal ini adalah niat jahat untuk merugikan ke negara, itu nggak ada juga. Karena kita justru menguntungkan. Malah menguntungkan negara kan? Markup juga nggak ada. Jadi dalil pidananya menurut para ahli yang ikut dalam persidangan itu, cara penilaiannya juga itu nggak terpenuhi semua. Termasuk Prof. Reynolds ya? Nah, ada Prof. Reynolds Kasali ya? Yang diajukan oleh pembela untuk membantah cara penilaian itu tadi. Kok Anda menilainya udah dinilai sebagai barang bekas, ini keputusan bisnis bukan keputusan beli barang ini. Ini kan keputusan bisnis ini. Ya akuisisi kan? Ya itu kan ya itu langkah korporasi ya. Jadi nah ini memang kasus ini sekali lagi menunjukkan bahwa masih ada tambahan lagi soal yang perubahan peraturan itu tadi, berdasarkan undang-undang BUMN yang baru, memang undang-undangnya tahun 2024 ya. Dari ini sementara ini kan terjadinya tahun 2022. Sebelum 2024. Ya, tapi di dalam peraturan yang baru itu, yang peraturan itu sebenarnya juga berlaku ke belakang, retrofit ya, retroaktif ya. Itu peraturannya itu mengatakan yang aksi korporasi yang semacam ini boleh, yang semula nggak boleh. Oh berarti pada saat 2022 itu peraturan undang-undang BUMN-nya itu bilang nggak boleh? Nggak boleh, makanya dia melakukan perubahan tadi. Oh lewat internal tadi? Ya internal tadi. Internal diajukan ke komisaris. Pada tahun 2024 undang-undangnya berubah dan undang-undangnya berlaku surut. Berarti berlaku ke belakang? Iya berlaku ke belakang. Jadi kalau yang semula tadi itu nggak boleh tadi itu. Berarti boleh harusnya? Ya boleh gitu. Berarti undang-undang yang lama nggak berlaku ya? Iya gitu. Termasuk berarti yang perubahan yang perubahan aturan internal perusahaan ASDP yang dilakukan oleh direksi. Harusnya sah. Itu ya menjadi sah gitu. Ya padahal mungkin pada saat itu juga sah juga kali kan? Ya pada saat itu sah juga sebenarnya, tapi menurut undang-undang yang lama itu bisa dipermasalahkan. Makanya kemudian jaksa ini tadi mempermasalahkan kan. Sama yang terjadi dengan Pertamina juga kan. Nah, cuman bedanya dengan Pertamina yang kasusnya Bu Karen ya, itu memang terjadi kerugian. Itu memang benar aksi korporasi juga. Tapi sayangnya memang benar rugi. Gitu. Oh ada kerugian. Ada kerugian gitu. Tapi itu sebenarnya aksi korporasi yang sah gitu. Nah dan kerugian itu juga debatable gitu kan. Meskipun rugi di sini tapi sebenarnya ada yang lain untung. Yang lain untung yang terkait dengan itu yang pembelian gas itu untung gitu. Iya. Ya jadi ada begitunya ya. Nah itu kalau menggunakan undang-undang yang BUMN yang baru itu, aksi korporasi seperti dilakukan Bu Karen itu menjadi sah sekarang. Jadi sah.
gitu. Nah, sama juga yang ASDP ini, cuman ASDP ini dia tidak rugi, untung. Ya, Malah untung. Nah, untung. Jadi malah lebih nggak masuk lagi gitu ya kalau itu dipidanakan. Singkat cerita itu, jadi akhirnya pada intinya ini kembali mengulang isu lama gitu ya. Jadi kalau di BUMN itu kalau benar malah di penjara gitu. Oh iya. Yang salah-salah, yang nggak benar malah lolos semuanya gitu ya. Kayak Garuda itu ya. Kayak Garuda tadi. Garuda gonta-ganti mulu, suntik duit mulu. Iya gitu, lolos terus itu. Lolos terus itu, bukan ya. disuntik mati ya. Ya. Jadi ya itu ya. Jadi yang menimbulkan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, para pemerhati yang memahami persoalan ini seperti itu gitu ya. Nah, apalagi yang menjadi banyak orang merasa kecewa gitu ya, karena ya seperti Prof. Renal tadi, karena ASDP ini menjalankan fungsi tadi, PSO tadi. Ya. Dan kalau tidak salah yang long distance ferry itu nggak banyak yang punya lisensi, atau malah tinggal satu-satunya PT JN ini tadi. Yang itu sekarang udah 100% diakuisisi ASDP, berarti sekarang yang long distance ferry ini operatornya satu-satunya cuma ASDP. Long distance ferry itu Surabaya Makassar itu termasuk long distance ya? Nah itu nggak tahu gua definisinya yang long distance itu batasannya seberapa? Berapa kilometer gitu? Iya. Saya kan ada juga tuh ferry yang dari Surabaya ke Makassar tuh. Kayaknya itu termasuk ya. Nah itu yang punya siapa ya? Oh gue lupa ya. Karena ya, kalau referensi yang gua baca kayaknya bagus ya. Kalau referensi yang gua baca kayaknya memang satu-satunya operatornya cuma tinggal ASDP doang? Bukan, tinggal JN itu tadi. JN tadi itu? Ya kan, karena ada moratorium tadi, akhirnya yang lama-lama kan nggak bisa mengajukan izin untuk long distance ferry tadi. Dan kemudian mungkin kapalnya udah tua atau gimana, akhirnya tutup gitu loh. Dari dulu ada beberapa operator gitu. Sekarang tinggal si JN, dan sekarang JN-nya diambil alih ASDP. Itu jadi akhirnya tinggal satu-satunya gitu. Jadi yang punya tinggal ASDP doang? Ya, ASDP doang. Jadi karena sangat strategis seperti itu kan ya kan gimana sih gitu ya. Ini ASDP ini berprestasi yang harusnya mendapat penghargaan, apresiasi gitu ya. Kok malah di penjara gitu loh. Jadi itu pertanyaannya. Jadi itu tadi ya dari aspek bisnis tadi ya, dari masing-masing penilaian dari per kapalnya bahkan itu sudah menghasilkan keuntungan, bahkan sudah balik modal. Iya. Jadi dalil kerugian negaranya itu kan jadi nggak masuk akal gitu. Di mana ruginya gitu? Iya. Ya kalau misalnya dihitungnya per benda kapal gitu juga kan mesti dilihat juga. Kalau cuma ngukur tahun doang ya nggak bisa begitulah. Ya nggak bisa begitu, dan kan dalam hal ini kan ada perusahaan penilai. Yang perusahaan penilai itu kan perusahaan profesional dan accredited sebagai penilai. Iya. Gitu. Yang tadi mengeluarkan angka 1,3 itu kan? Iya, yang melakukan due diligence itu kan perusahaan ini kan. Berarti kan dia juga udah tahu cara penilaian perusahaan ini kan penilaian penilaian yang sah secara hukum. Ya. Dan secara profesional. Kan nggak bisa dibandingkan dengan si penilainya KPK yang itu hanya konsultan dari akademisi dari suatu perguruan tinggi suruh ngitung. Siapa sih itu orangnya? Adalah dari satu perguruan tinggi. Ya itu makanya ini sama Prof. Renal kan gitu. Kok kayak gitu sih cara menilainya gitu. Gitu. Karena ya itu ya sama sih. Ya gini loh, kalau misalkan gini, audit yang dilakukan oleh BPK gitu mengatakan nggak ada temuan. Terus kemudian ada ahli ya yang dipanggil perorangan nih ahlinya, konsultan perorangan ya, yang bahkan mungkin nggak bersertifikat sebagai auditor gitu. Itu
dia tiba-tiba mengatakan ini. Berarti mirip-mirip kayak WUS ya? Ya, gitu. WUS kan kalau secara historikalnya kan kenaikan apa namanya? Ya auditnya bus Overnya apa? auditnya bus tahun lalu juga nggak ada temuan apa-apa. Kok tiba-tiba jadi Iya makanya cost overrun-nya juga kan udah di ini kan? Udah di audit kan? audited ya. Bahkan kan yang dari Indonesia kalau nggak salah cost overrun-nya itu 2 juta US dollar ya? Artinya begini Gua loh. agak lupa. Semua proses bisnis yang dilakukan itu baik di WUS maupun yang di SDP ini sudah justified. Iya benar. Ya, berdasarkan ya good corporate governance, berdasarkan regulasi, berdasarkan standar, ya standar akuntansinya kah atau standar auditnya kah? Iya. Itu semuanya justified. Iya. Ya jadi kan nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk karena satu orang menilai ini nilainya nilai besi tua. Iya. Ya kan nggak bisa begitu. Iya. Ya persis kayak WUS lah berarti. Iya. Cuman di WUS penilaiannya nggak cuma satu sih. Iya. Nilainya ada. Kalau begitu caranya ya bisa jungkir balik semua ini. Ya iya makanya. Iya. Ya jadi akhirnya jadi sayang kan orang-orang yang udah kerja bener Nah, itu dia. malah jadi Orang-orang yang berprestasi yang seharusnya harusnya kan dapat reward, harusnya dapat. Ya justru itu yang malah merugikan negara kan. Kenapa malah dianggap merugikan negara Ya. gitu. Enggak, maksudnya justru karena orang-orang yang seperti ini dikriminalisasi akhirnya merugikan negara. Negara jadi nggak bisa mendapatkan orang-orang yang kompeten, yang profesional, yang berkualitas, berkinerja baik gitu kan. Iya. Kalau gini caranya siapa yang mau jadi? Gitu. Ntar jadi direktur BUMN kerja benar, dimasukin bui. Jadi menteri kerja benar, masukin bui. Iya. Dengan dalil-dalil yang aneh-aneh kayak begini gitu. Iya. Ada ini juga kan, ada contoh kasusnya kemarin kan, Iya. yang menteri itu juga. Seperti misalkan yang isu yang terbaru yang WUS itu tanah negara dibeli oleh negara gitu kan. Itu kan juga. Oh iya. Ya yang gitu-gitu itu ya. Jadi padahal kan tinggal nunggu ya. Kadang-kadang kita kalau ngeliat drama WUS juga suka, kita yang ngerti nih ya, kita yang ngerti ya. Kadang-kadang kita suka ketawa sendiri gitu. Cuman yang kasihan adalah publiknya itu loh yang bisa di drive. Mereka tuh menginfluence publik. Ya kalau yang dalam hal yang kayak begini itu kan kelihatan menjadi terlihat banget kualitas dari aparat penegak hukumnya. Iya. Jadi harusnya yang menangani kasus-kasus semacam ini itu kalau misalkan penegak hukumnya KPK ya dalam hal ini ya mestinya harus penyidik jaksa yang memang berkualifikasi Terhadap kasusnya itu. terhadap praktek-praktek bisnis ya, punya pengalaman kasus-kasus kayak begini gitu kan. Kalau ceritanya seperti ini paling jauh itu kalaupun ada kesalahan itu ya levelnya administratif gitu. Pun kalau ada misalnya dari sisi apa namanya tadi konsultan, kan juga mesti konsultan yang proper nih. Iya betul. Diadu misalnya nih, di sini punya dua, di sini punya dua. Nah dua-duanya ini mesti profile, istilahnya certified lah Iya. di bidangnya ya. Kalau misalkan ini tadi dianggap appraisal yang oleh perusahaan penilai ini tadi dianggap nggak justified, ya mestinya KPK nunjuk second opinion dari perusahaan sejenis. Kalau perlu dari luar negeri kayak apa kayak gitu kan. Nah untuk menilai gimana hasilnya dibandingkan. Jangan misalnya kita lagi sakit jantung udah dapat Advis dari dokter spesialis jantung terus kita nanya ke dokter spesialis. Jangan dokter spesialis masih punya sertifikat. Ini enggak selevel gitu dari dukun. Dari dukun ya malah. Iya, gitu. Kan begitu jadinya. Iya. Ini kan perusahaan profesional. Iya. Dibayar mahal. Iya. Iya kan? Sementara yang ngepresalnya pun bisa dibayar mahal kan? Konsultan perorangan. Gitu loh. Perorangan nggak ada sertifikasinya, dia cuma dosen. Iya, dan nggak punya kedudukan legal yang terkait dengan apa yang mesti dia nilai. Iya, gitu. Kan kayak misalkan. Tapi kan harusnya kalau udah kayak gitu hukum bisa ini. Ya kalau
Misalkan dari sudut akuntan, kan dia juga harus satu akuntan yang tersertifikasi. Kalau itu tujuannya auditnya adalah forensik ya, akuntansi juga harus punya sertifikat auditor forensik. Iya. Ya kan? Nggak cuma sekedar sertifikat akuntan biasa. Iya. Tapi harus punya spesifik. Iya. Kan gitu. Iya. Nah ini si Bapak dosen ini tadi kan enggak. Tapi itu dijadikan acuan sama KPK. Iya, dijadikan dalil. Oh, malah dalil ya, bukan sebagai acuan. Iya, sebagai dalil, itu sebagai dalil temuannya kan itu. Nilai kerugiannya yang 500 jadi 1,3. Berarti kalau sama-sama 1,3 kan berarti total loss. Iya, total. Ya kan nggak mungkin, mustahil gitu loh. Ada perusahaan seperti ASDP yang itu dalam rangka akuisisi itu dia pinjem loh 600 miliar. Ya, dia dari setengah dari pembelian itu dia pinjam. Ya, dari pinjaman. Ibarat Nggak disebutkan dari mana. Pokoknya dia pinjaman. Artinya kan ketika dia mengajukan pinjaman itu kan proposal ini yang diajukan kan. Betul. Nggak mungkin kreditornya mau ngasih kalau total loss kayak begitu. Oh iya. Bener nggak? Betul. Kan di sisi krediturnya itu kan melakukan asesmen juga kan. Iyalah, istilahnya bank pasti mau minjemin barang yang produktif lah. Iya, gitu. Kan ini pinjaman bisnis. Iya. Gitu. Kalau pinjaman bisnis pinjol aja di asesmen kok. Iya. Walaupun cuma KTP aja. Gitu, whatever gitu kan. Gitu kan itu loh. Jadi nggak logiknya itu di situ. Iya. Makanya kemudian disesalkan oleh para pengamat ini tadi. Termasuk yang menjadi saksi di persidangan. Iya. Itu. Jadi kayaknya ini memang dalam hal ini memang yang dari sejak awal ngaco itu KPK-nya, penegak hukumnya. Jarang-jarang seperti ini sih KPK, tapi ya. Tapi sayang ya, kasus ini nggak terlalu muncul banget ya. Iya. Nggak terlalu rame banget gitu loh. Nggak ada politisi yang mencoba. Betul, medianya nggak menginfluence, nggak kayak Wus gitu loh. Karena nggak keren kalau belain BUMN kayaknya. Kalau gebukin BUMN mah iya. Gebukin pemerintah mah demen gitu. Kalau Wus aja kan cuman baru ngomong di satu podcast tiba-tiba langsung diundang media sana sini kan. Langsung nge-framing semua kan. Ya, kalau kita kan concernnya kan kita memang di infrastruktur transportasi ini kan. Ya, kita kan pengamat yang interestnya di situ gitu. Ya. Ya, jadi kan kalau kayak begini nih kan bisa ya itu gimana nih koneksitas antar pulau. Iya, kita udah berusaha sebagus mungkin untuk membangun infrastruktur yang oke lah ya, yang baik. Iya, gitu. Kan orang-orang ini kan yang bisa terhubung. Orang-orang ini kan berjasa besar ya. Oh iyalah pasti. Gitu kan. Bisa dapat profit gitu kan berarti emang berarti kan yang dulu-dulunya itu susah kan berarti terbantu kan otomatis. Jadi dari kalau nggak salah tadi datanya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 tadi ya, 2017 lah itu ya. Jadi akumulasi keuntungannya ASDP itu kecil sekali, nggak sampai hanya 1 triliun. Sebelum direksi yang baru itu? Sebelum direksi yang baru itu, ya. Hanya sekitar itu. Nah, sekarang tiba-tiba melonjak jauh banget. Hanya dalam mulai 2019 dalam periode yang lebih singkat 6 tahun ya, 2025 sekarang. Ya, itu mulai 2019. Ini akumulasinya sudah 14,7 triliun. Dengan periode yang kurang lebih sama sekian tahun ya. Kalau itu ini malah kurang, ini baru 6 tahun ya. Sementara yang tadi itu kan 10 tahun dalam periode 1 dekade itu keuntungannya hanya akumulasi keuntungannya hanya 1,7. Enggak sampai ya 1, sekian lah triliun. Tiba-tiba sekarang dalam 6 tahun jadi naiknya berlipat-lipat naiknya. 10 kali lipat. Berarti seharusnya kita punya sumber daya yang bagus ya untuk membangun ini. Iya, jadi kan ya sayang kadang-kadang kenapa seperti itu ya. Iya. Ya pejabat BUMN, ya menteri gitu, sayang gitu loh sampai di ini. Dari jalannya persidangan itu memang sejauh ini belum terungkap sama sekali gitu dari para terdakwa ini kejahatannya tuh di mana gitu.
Ini sama sekali belum ketemu nih Nggak ada. masalah kejahatan. Masalah kejahatannya itu tadi. Memperkaya orang lain, ya, memperkaya orang. Lah gimana uang proposalnya 2 triliun ditawar setengahnya, dia mau lepaskan, berarti dia nggak untung. Ya, benar-benar. Ya artinya ya dia yang tadinya pengen untung gede kan, berarti akhirnya dapatnya sesuai dengan ininya kan, sesuai dengan appraisalnya kan. Iya kan, malah justru pikirannya kan harusnya rugi. Ya. Iya gitu, yang untung negara. Untung negara. Dapat aset senilai 2 triliun dengan harga setengahnya, kan gitu. Iya, iya. Betul. Kan harusnya cara berpikirnya begitu kan. Terus kemudian yang tadi soal penyalahgunaan wewenang tadi, orang sudah diizinkan sama komisaris wakil negara. Ya udah, mau apa gitu. Dan ini adalah dan di undang-undang yang baru itu dan ini kan aksi korporasi ya. Aksi korporasi. Ya harusnya itu kan dari dulu kan ada ketidakjelasan batasan ya. Jadi batasan mana sih aksi korporasi yang tidak bisa yang seharusnya tidak boleh dikriminalisasi, dipidanakan, dan mana yang memang ya itu harus dipidanakan gitu, karena merupakan ya tadi niat jahat tadi. Iya. Sebenarnya dalam kasus ini yang menarik dari sisi itu tadi ya, dari sisi interest kita di bidang transportasi laut ya. Itu berarti sekarang ini sebenarnya ada peningkatan gitu ya. Jadi memang program tol laut yang zamannya Pak Jokowi itu ternyata tetap berjalan dan memang terbukti berhasil gitu meningkatkan koneksitas itu dan pemerataan distribusi gitu ya. Jadi dari timur ke barat itu juga meskipun kan dengan dengan inovasinya Pak Jokowi pada waktu itu tol laut itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya memang kebutuhan ini ada. Iya. Tapi selama ini tidak terfasilitasi atau enggak diperhatikan. Betul. Dan ASDP melihat itu sebagai sebuah peluang kan, sebagai potensi. Dan mereka makanya berinvestasi itu tadi dengan cara akuisisi tadi karena memang ada keterbatasan tadi ya. Keterbatasan produksi kapal, adanya moratorium, izin yang nggak memungkinkan mereka untuk menggunakan proses bisnis yang normal, tanda kutip ya. Jadi ini kan proses bisnis yang merupakan alternatif ya. Jalur alternatif ya untuk bisa secepatnya menangkap potensi tadi kan. Mengembangkan ya. Kalau ASDP berani memproyeksikan itu dan terbukti ya, berarti kan memang masih besar ini potensinya. Kebutuhan itu memang besar sekali dan belum terlayani, dan itu kan menjadi kewajiban negara untuk memenuhi gitu. Jadi selama ini memang nggak ada itu karena nggak ada yang memfasilitasi. Betul. Kan gitu. Dan dulu itu, dulu ayam dan telur kan gitu. Iya. Kalau saya bikin duluan yang mana gitu. Duluan yang mana kalau saya bikin angkutan ke 3T ini siapa yang mau numpang? Nah, ternyata sekarang terbukti. Ternyata kalau bahkan kurang gitu kan. Berarti kalau pakai metode teknokrasi yang sempat kita bahas, nggak bakalan masuk ya? Ya itu sama dengan bus tadi ya. Sama dengan bus tadi. Semua yang kritikus tanda kutip ya dari awal, wah nggak mungkin ngapain lah gitu kan. Iya, dari terlalu dekat Jakarta, Bandung. Ini nyatanya sekarang. Makanya kan waktu itu kan yang bilang, gue sendiri gitu yang ngalamin gitu, Pik, gue siapa yang mau naik Pik ke Jakarta ke Bandung tuh udah banyak, ada pesawat, ada bis, ada kereta, ada bla 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 bla, gitu kan. Lo kalau nanya sama gue butuh bus ke Bandung gitu, kalau ntar ada gitu. Zaman dulu tuh, gue butuh kereta cepat kalau misalnya emang 1 jam bisa nyampe Bandung gitu. Ya, cukup menarik teman-teman. Ntar kapan-kapan kita coba ngobrol lagi yang soal transportasi tadi ya. Iya betul. Jadi diskusi kita sampai sini dulu. Mudah-mudahan nanti ada keadilan bagi Ibu Ira dan kawan-kawan ya. Semoga SDM seperti Bu Ira itu nggak takut lagi untuk memimpin sebuah BUMN atau bahkan jadi menteri gitu. Ya kita butuh ya sebenarnya SDM seperti itu ya. Seperti itu ya. Profesional, capable gitu. Ya. Next kalau ada usulan untuk yang mau dibahas teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Kita pamit dulu. Empik, Didin.
Bye-bye.